Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Baiklah, pada kali ini Ibu akan menjelaskan tentang jurusan pendidikan biologi, visi, misi, tujuan, dan saya ingin mengenalkan dosen-dosen yang ada di pendidikan biologi. Yang pertama adalah sejarah singkat, ya. Jadi program studi pendidikan biologi ini berdiri tahun 1980. Ayo, kalian sudah lahir belum? Belum ya? Sudah lahir? Belum? Ya, dimulai dari program sarjana muda, ya, dengan SK Kemendikbud tahun 1984 dengan program S1. Kemudian pada tahun 1986 ada program D3 penugasan, artinya program pemerintah untuk memperbanyak guru, ya, itu di bawah di bawah pemerintah. Pada waktu itu kami masih swasta, ya, jadi di bawah Yayasan Siliwangi. Itu jadi ada program sarjana muda mulanya, kemudian pada tahun 84 ada program S1, kemudian pada tahun 1986 ada program D3 penugasan. Jadi mahasiswanya itu dianggap sebagai mahasiswa IKIP zaman dulu, ya. Dosen-dosennya juga dari IKIP Bandung yang sekarang namanya UPI, ya. Jadi banyak sekali waktu itu kita kebetulan Indonesia membutuhkan guru-guru banyak, oleh karena itu mereka membuka kelasnya di Unsil. Ketua jurusannya sudah banyak, ya. Sampai sekarang itu ada saya yang ke-7, tapi saya sudah pernah dulu sebelum saya menjadi kajur di sini sekarang, sudah pernah juga menjadi kajur dulu tahun 2003 sampai 2003 sampai 2000 berapa ya? 2008 atau 2008? Sampai 2008 ya. Saya menjadi kajur, kemudian diganti dengan Pak Suartono. Dan setelah itu sekarang masuk lagi menjadi kajur lagi. Ya, visi misi jurusan pendidikan biologi adalah visinya adalah menjadi program studi pendidikan biologi yang unggul, ya, dan menghasilkan lulusan yang mampu bekerja sebagai pendidik dan peneliti yang memiliki jiwa wirausaha, ya. Kemudian kita itu harus berwawasan kebangsaan serta mampu mengembangkan ilmu pendidikan biologi sehingga dapat bersaing di tingkat nasional pada tahun 2022, ya. Jadi kita harus bisa bersaing di tingkat nasional tahun 2022. Kemudian misinya yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bidang pendidikan biologi yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa kewirausahaan dengan mengintegrasikan kearifan lokal, ya. Jadi di pendidikan biologi Unsil ini banyak yang ujung-ujungnya nanti adalah mengembangkan kearifan lokal, ya, baik untuk botani, zoologi, bioteknologi, semua itu banyak diarahkan pada kearifan lokal, mengembangkan kearifan lokal. Kemudian yang kedua, melaksanakan penelitian pendidikan biologi yang mengintegrasikan kearifan lokal, ya. Kemudian yang keempat, melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui program pengabdian pada masyarakat berbasis hasil penelitian, ya. Ya, ini nanti 2 minggu lagi saya beserta beberapa mahasiswa akan melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam membuat gula cair, ya, gula merah cair, ya. Kita mendidik masyarakat bagaimana cara membuat gula merah cair itu di daerah
Kahuripan Ciamis, ya, di lereng Gunung Gunung Sawal, ya, daerah Ciamis. Itu adalah salah satu bentuknya, ya. Saya dengan beberapa mahasiswa akan berangkat ke sana. Kemudian menjalin kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan dengan lembaga lain baik nasional maupun internasional untuk menunjang pencapaian tujuan pendidikan. Ini juga yang sering kita lakukan itu kemitraan dengan BKSDA, ya, dalam biokonservasi itu banyak sekali kita lakukan. Kemudian juga kemarin kita melakukan menerima mahasiswa dari Malaysia untuk praktek kerja di Indonesia, ya, kebetulan dengan Universitas Siliwangi. Tapi kami belum sempat mengirimkan mahasiswa kami ke Malaysia karena beberapa hal. Kemudian yang kelima adalah menghasilkan lulusan S1 bidang pendidikan biologi yang mengintegrasikan kearifan lokal sehingga mampu menjadi pendidik, peneliti, dan wirausaha. Yang keenam, menghasilkan produk-produk penelitian yang mengintegrasikan kearifan lokal. Jadi kita berbasis kearifan lokal. Yang ketujuh, ini adalah tujuan jurusan pendidikan biologi. Ya. Tujuannya apa sih? Gitu, ya. Tujuannya adalah terlaksananya program pemberdayaan masyarakat melalui program pengabdian masyarakat berbasis hasil penelitian. Kemudian terjalannya kerjasama dengan lembaga lain, baik nasional maupun internasional untuk menunjang pencapaian tujuan pendidikan nasional. Ya, itu adalah tujuan dari jurusan pendidikan biologi. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan dosen-dosen yang akan membantu saudara untuk belajar pendidikan biologi di Universitas Siliwangi. Yang pertama ini adalah gambar beberapa dosen kita waktu kita melakukan kuliah lapangan di LIPI Bogor, ya. Di sini ada dosen-dosen, ya, ada beberapa dosen yang siap untuk melayani saudara dalam belajar pendidikan biologi. Ya, baiklah. Profil dosen pendidikan biologi yang pertama adalah saya sendiri. Ini adalah sebagai ketua jurusan pendidikan biologi. Kebetulan saya sendiri itu adalah S1 dari biologi ITB, bersyukur bisa sekolah di ITB. Kemudian S2 saya dari ilmu lingkungan UGM, bersyukur juga bisa kuliah di UGM. Dan S3 saya adalah pendidikan UPI Bandung. Ya, alhamdulillah bisa kuliah di UPI Bandung. Riwayat dan jabatan tadi saya sudah mengatakan bahwa tahun 2006 sampai 2008. Ini salah juga, ini harusnya dari tahun 2003 ya sampai 2008 sebagai ketua prodi pendidikan biologi. Kemudian tahun 2010 sampai tahun 2014 ini sebagai ketua prodi PKLH Pasca Sarjana Unsil. 2016 sampai 2018 sebagai ketua prodi PKLH Pasca Sarjana Unsil. Dan sekarang mulai tahun 2018 sampai tahun 2022 saya sebagai ketua jurusan pendidikan biologi. Ya. Bidang saya adalah biokonservasi, belajar pembelajaran, kemudian anatomi tumbuhan, dan bidang belajar pembelajarannya saya spesialisasi dalam bidang 3D, ya, dan metodologi penelitian. Kemudian yang kedua adalah Bapak Edi Hernawan MPD, ya, beliau adalah senior kita di sini. Riwayat pendidikannya adalah S1 dari pendidikan kimia IKIP ITB, salah saya ya, maaf. S1 pendidikan kimia IKIP Bandung. Kemudian S2-nya adalah PKLH Universitas Siliwangi. Riwayat jabatan strukturalnya tahun 2002 sampai 2006 sebagai dekan FKIP Unsil, tahun 2010 sampai tahun 2014 sebagai dekan FAI Unsil,
tahun 2014 sampai 2015 sebagai Dekan FKIP Unsil, dan tahun 2015 sampai 2018 sebagai Dekan FIK Unsil. Mata kuliah yang diampu adalah kimia umum, biokimia, statistik, dan biometri. Yang ketiga, adalah Dr. Haji Endang Surahman MPD. Ya. Bapak Endang Surahman MPD ini sekarang adalah Wakil Dekan 2 FKIP. Ya. Riwayat pendidikannya adalah S1 dari Pendidikan Fisika IKIP Bandung, S2 dari Pendidikan UPI, ya, Pendidikan IPA dari UPI Bandung, kemudian S3-nya dari PKLH Universitas Negeri Jakarta. Riwayat pendidikannya tahun 2010 sampai 2014 beliau pernah menjadi Wakil Rektor 4 Unsil. Kemudian tahun 2014 sampai 2015 beliau menjadi Dekan FAI Unsil. Tahun 2015 sampai 2016 beliau adalah Ketua Program Studi PKLH Pascasarjana Unsil. Tahun 2016 sampai 2018 sebagai Wakil Direktur 1 Pascasarjana Unsil. Tahun 2018 sampai dengan sekarang sebagai Wakil Dekan IKIP. Sebagai Wakil Dekan 2 FKIP Unsil, ya. Mata kuliah yang diajarkan oleh beliau di pendidikan biologi adalah yang pertama adalah fisika umum, kemudian biofisika, dan media pembelajaran. Selanjutnya Bapak Suarsono MPD, ya. Bapak Suarsono ini riwayat pendidikannya adalah S1 dari Pendidikan Biologi Universitas Siliwangi. Beliau adalah alumni, ya, dari Pendidikan Biologi Universitas Siliwangi. S2-nya dari PKLH Universitas Siliwangi. Riwayat jabatan strukturalnya tahun 2000 sampai tahun 2008 beliau menjadi Wakil Dekan 2 FIK Unsil, ya. Tahun 2010 sampai tahun 2018 beliau sebagai Ketua Jurusan Pendidikan Biologi. Mata kuliah yang diampu adalah biologi umum, morfologi tumbuhan, biologi sel, perencanaan pembelajaran, pembelajaran mikro, anatomi fisiologi tubuh manusia, dan embriologi. Berikutnya adalah Dr. Diana MPD, ya, Master Pendidikan. Riwayat pendidikannya adalah S1-nya dari Pendidikan Biologi Universitas Siliwangi. Jadi Dr. Diana ini adalah alumni dari Pendidikan Biologi Universitas Siliwangi, dan S2-nya adalah di PKLH Universitas Siliwangi, sedangkan S3-nya adalah dari Pendidikan Biologi Universitas Negeri Malang. Jabatan strukturalnya adalah tahun 2014 sampai 2016 sebagai Sekretaris Jurusan Pendidikan Biologi. Mata kuliah yang diampu oleh Dr. Diana ini adalah mata kuliah zoologi vertebrata, zoologi invertebrata, botanik kriptogame, botanik phanerogame, fisiologi tumbuhan, fisiologi hewan, dan etnobiologi. Selanjutnya Dr. Romi Faisal Mustafa MPD, yaitu dia juga alumni dari Pendidikan Biologi Universitas Siliwangi S1, kemudian dilanjutkan S2-nya di PKLH Universitas Siliwangi, S3-nya di Pendidikan Biologi Universitas Malang. Riwayat jabatan struktural adalah tahun 2014 sampai 2015 sebagai Sekretaris PLP FKIP Unsil. Mata kuliah yang diampu mikroteknik, teknik laboratorium, manajemen laboratorium, struktur hewan, evolusi, evaluasi dan asesmen pembelajaran biologi, dan inovasi pembelajaran biologi.
Selanjutnya Pak Mufti Ahli, ya, MPD. Ini adalah juga sebagai sekretaris saya, yaitu sekretaris jurusan. Nanti saudara banyak berhubungan dengan Pak Mufti, ya, urusan administrasi, ya. Riwayat pendidikannya, S1-nya dari Pendidikan Biologi Universitas Siliwangi, S2-nya dari PKLH Universitas Siliwangi, ya. Dia juga alumni dari Pendidikan Biologi Universitas Siliwangi. Riwayat jabatan strukturalnya tahun 2018 sampai sekarang dia sebagai sekretaris jurusan Pendidikan Biologi. Mata kuliah yang diampu adalah pengetahuan lingkungan, struktur hewan, pencemaran lingkungan, dan mikrobiologi. Selanjutnya adalah Pak Popok Mustafa Kamil, MPD. Ya, riwayat pendidikannya adalah S1 Pendidikan Biologi Universitas Siliwangi, S2 PKLH Universitas Siliwangi. Ya, mata kuliah yang diampu biologi umum. Nah, ini yang kedua adalah mata kuliah yang favorit mahasiswa, yaitu anatomi fisiologi tubuh manusia, khususnya dalam hal reproduksi. Kemudian pengetahuan lingkungan, kimia umum, biokimia, biologi terapan, dan kewirausahaan. Selanjutnya adalah ini Ibu Vita Melani, Master Science. Beliau sebagai kepala laboratorium di Pendidikan Biologi. Ada 5 laboratorium yang kita miliki yang dapat saudara manfaatkan nanti ketika saudara sudah datang ke Unsil. Riwayat pendidikannya S1 Pendidikan Biologi Universitas Siliwangi, S2-nya adalah dari Biologi Universitas Gadjah Mada. Riwayat strukturalnya tahun 2018 sampai dengan sekarang adalah sebagai kepala laboratorium jurusan Pendidikan Biologi. Mata kuliah yang diampu adalah fisika umum, biofisika, mikrobiologi, rekayasa genetika, biometrik, zoologi vertebrata, dan kewirausahaan. Selanjutnya ada Bapak Rinaldi Rizal Putra, Master of Science. Ya. Bapak yang satu ini senangannya pergi ke hutan, ya, ke gunung, ya. S1-nya adalah Pendidikan Biologi Universitas Siliwangi, S2-nya adalah Pendidikan Universitas Gadjah Mada. Jabatan strukturalnya adalah sejak tahun 2016 sampai tahun 2018 Kepala Laboratorium sebagai Kepala Laboratorium jurusan Pendidikan Biologi. Mata kuliah yang diampu adalah media pembelajaran, botanik kriptogame, botanik panerogame, hortikultur, genetika, rekayasa genetika, dan manajemen laboratorium. Selanjutnya ada Ibu Liah Batiah yang sekarang sedang kuliah di Universitas Negeri Malang mengambil S3. Riwayat pendidikannya adalah S1 Pendidikan Biologi Universitas Siliwangi, S2 adalah PKLH Universitas Siliwangi, dan S3-nya Pendidikan Biologi Universitas Negeri Malang. Ya, sekarang sedang, ya, tahun kedua. Ya, mudah-mudahan cepat selesai sehingga saudara bisa diajar oleh Bu Liah Batiah. Mata kuliah yang diampu adalah ekologi, genetika, fisiologi tumbuhan, fisiologi hewan, dan etnobiologi. Selanjutnya adalah Pak Diki Khaidir, Pak Diki Muhammad Khaidir, MPD. Dosen yang satu ini kesukaannya juga adalah ke gunung, ke hutan, pulang membawa ular, membawa katak, dan sebagainya. Ya, oleh-olehnya itu, ya. S1, riwayat pendidikannya S1 adalah Pendidikan Biologi Universitas Siliwangi, S2-nya adalah Pendidikan Biologi Universitas Kuningan, ya. Mata kuliah yang diampu adalah ekologi, zoologi invertebrata, zoologi vertebrata, metodologi penelitian, anatomi tumbuhan, biokonservasi, dan aplikasi komputer. Kemudian ada Ibu Rita MPD. Ibu Rita ini juga sedang kuliah S3 di Pendidikan Biologi Universitas Negeri Malang.
Riwayat pendidikannya S1 adalah pendidikan biologi Universitas Siliwangi, S2 adalah PKLH Universitas Siliwangi, dan S3-nya sekarang sedang pendidikan biologi Universitas Negeri Malang. Riwayat jabatan strukturalnya tahun 2016 sampai tahun 2018 sebagai sekretaris jurusan pendidikan biologi. Mata kuliah yang diampu morfologi tumbuhan, statistik, zoologi invertebrata, botani kriptogami dan botani panerogami serta biologi terapan. Ya, beliau ini adalah hobinya adalah koleksi tanaman hias, ya, dan berwirausaha juga dengan tanaman hias dan sukses, ya. Kemudian ini ada Bapak Dani Ramdhani. Bapak Dani Ramdhani ini juga masih kuliah di Universitas Negeri Malang. Sedang, ya, masih ongoing. Riwayat pendidikannya S1 adalah pendidikan biologi Universitas Siliwangi, kemudian S2-nya adalah PKLH Universitas Siliwangi, dan S3-nya sekarang pendidikan biologi di Universitas Negeri Malang. Ya. Mata kuliah yang diampu adalah pengetahuan lingkungan, aplikasi komputer, mikroteknik, teknik laboratorium, evolusi, dan inovasi pembelajaran. Kemudian, wah, ini adalah Bapak Egy Nuryadin, ya, Master Science, ya. Ini adalah penyanyi di jurusan biologi, ya. Riwayat pendidikannya adalah S1 pendidikan biologi Universitas Siliwangi, S2-nya ilmu biologi Universitas Jenderal Sudirman, jadi dari UNSUD, ya. Mata kuliah yang diampu adalah biologi sel, embriologi, genetika, bioteknologi, bioinformatika, dan teknik kultur in vitro pada tumbuhan. Selanjutnya ini ada Bapak Rian Ardiansah, Master Pendidikan. Riwayat pendidikannya adalah S1 dari Pendidikan Biologi UPI Bandung, kemudian S2-nya Pendidikan Biologi UPI Bandung. Mata kuliah yang diampu adalah perencanaan pembelajaran mikro, evaluasi dan asesmen pembelajaran biologi, kapitas rekta, anatomi tumbuhan, belajar dan pembelajaran, serta mikroteknik. Kemudian ada Ibu Dea, ya, Ibu Dea dialah Master Pendidikan. Riwayat pendidikannya S1 Pendidikan Biologi UPI Bandung, S2 Pendidikan Biologi UPI Bandung. Mata kuliah yang diampu adalah perencanaan pembelajaran mikro, evaluasi dan asesmen pembelajaran biologi, pengantar publikasi ilmiah, belajar dan pembelajaran, dan evolusi. Ini adalah dosen kita yang baru, relatif baru, ya, baru masuk tahun 2019, ya. Namanya adalah Bapak Dita Agustian, Master Pendidikan. Riwayat pendidikannya adalah S1 Pendidikan Biologi UPI Bandung, S2 Pendidikan Biologi UPI Bandung, S3-nya sekarang sedang S3 Ilmu Lingkungan Universitas Padjadjaran. Ya. Kemudian yang terakhir, bukan yang terakhir, ya, masih ada lagi, Bapak Samuel Agustrianto, Master Pendidikan, S1 Pendidikan Biologi Universitas 11 Maret, dan S2-nya dari Pendidikan Biologi Universitas Negeri Malang. Nah, sekarang adalah profil staf jurusan Pendidikan Biologi. Kami mempunyai 2 laboran. Yang pertama adalah Bapak Asep Yudi, SPD. Ini adalah sebagai laboran dari Lab Botani, ya. Dia suka banget jalan-jalan ke gunung-gunung, ya, ke hutan-hutan. Banyak sekali oleh-olehnya, daun-daunan, ya. Kemudian ini Bapak Ari Hardian, SPD, ya, laboran lab zoologi. Ya, ini juga suka jalan-jalan juga, pulangnya oleh-olehnya ular, ya. Ular, katak, kemudian gecko, apalagi yang ada di sana. Ya, tidak. Macam-macam oleh-olehnya kalau Ari sudah pergi, ya, ke gunung. Oke, kita lanjutnya. Ini adalah Ombi. Ini adalah Pak Ombi. Dia lapangan yang bertugas untuk membersihkan laboratorium kita,
menyampaikan daerah-daerah yang di sekitar jurusan pendidikan biologi, disertai dengan Pak Nur Yakin namanya, yang menjaga kelas-kelas kita kalau kita sudah kelasnya berada di Universitas Siliwangi. Demikianlah perkenalan dari jurusan pendidikan biologi. Itu tadi profil dari dosen-dosen yang ada di pendidikan biologi. Nanti saudara akan ketemu dengan mereka semuanya, insya Allah, ya mudah-mudahan COVID segera mereda sehingga kalian bisa hadir di tengah-tengah kami di Tasikmalaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.